Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B kelas Kewarganegaraan 35 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan MKWK UGM yang beranggotakan Saya Afif Siwi dari Sosiologi. saya Febru Kiara dari PSDK, Saya Hanisa Batrisya Azra dari PSDK. dan saya Filsaraya dari PSDK. Sebagaimana yang telah kami jelaskan ketika presentasi kemarin mengenai urgensi sebuah konstitusi dalam sebuah negara, maka dalam video ini kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi konstitusi pada negara Indonesia. Sebelum itu, pengertian konstitusi secara umum adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerja sama antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 merupakan landasan hukum dan norma dasar yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan UUD 1945 secara efektif dan konsisten. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa contoh sejauh mana pemerintah mengimplementasikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Yang pertama, dalam bidang pembentukan lembaga negara. UUD 1945 menetapkan pembentukan lembaga-lembaga negara yang penting seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Pemerintah, serta lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi MK dan Mahkamah Agung atau MA. Pemerintah telah melaksanakan pemilihan umum untuk mendapatkan wakil-wakil rakyat di DPR serta melantik presiden dan anggota lembaga-lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Yang kedua, dalam bidang perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 mengakui dan melindungi hak asasi manusia atau HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan menunjukkan HAM, termasuk dengan mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas memantau dan melaporkan pelanggaran HAM serta dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak individu. Yang ketiga, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah juga mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1145 dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerataan pembangunan, mengurangi kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat, dalam bidang pemberantasan korupsi. Undang-Undang Dasar 1145 menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dalam pemerintahan. Pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk menangani tindakan pidana korupsi. Langkah-langkah lainnya, pemerintah juga menerbitkan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan program pencegahan korupsi. Juga telah diambil untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi ini sendiri yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1145. Nah, kemudian setelah kita mengetahui implementasi yang telah berjalan dengan baik, tentunya terdapat beberapa undang-undang di Indonesia yang belum diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah. Beberapa contoh diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang bertujuan melindungi hak-hak anak, masih terjadi banyak kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, dan anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mengimplementasikan undang-undang ini dengan lebih efektif melalui penegakan hukum yang tegas, pendidikan masyarakat, dan penguatan lembaga perlindungan anak. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Perlindungan Lingkungan. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, masih terjadi kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, pencemaran air dan udara, serta kerusakan ekosistem. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta mengintensifkan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Oke, yang selanjutnya merupakan Undang-Undang mengenai Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja dan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, masih ada pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, termasuk upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, dan kurangnya perlindungan bagi pekerja migran. Pemerintah perlu meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum terhadap praktik ketenagakerjaan yang melanggar undang-undang ini. Yang keempat merupakan Undang-Undang
pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang kuat dalam pemberantasan korupsi, masih terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat, pemerintah, dan juga pengusaha. Pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi tantangan dalam pemberantasan korupsi. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan di dalam video ini. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang 1945, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa tantangan tersebut termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak. Penting bagi kita dan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi undang-undang tersebut dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat lembaga penegak hukum, dan meningkatkan pengawasan, serta memperkuat kerjasama dengan masyarakat sipil. Hanya dengan implementasi yang baik, undang-undang tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk melindungi hak-hak warga negara dan memajukan keadilan sosial di Indonesia. Sekian video dari kelompok 3B, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.